представление нового поколения о том, что, так сказать, им придется ожидать во время своей трудовой жизни. Если вы посмотрите на следующий слайд, энергетический сектор или вузы, где готовят для энергетики специалистов, там меньше, хотя зарплата выше. Ini adalah kisah tentang Mikhail Khodorkovsky. Pada puncak kejayaannya, dia bukan sekadar pengusaha biasa. Dia adalah CEO Yukos, perusahaan minyak raksasa yang menguasai cadangan energi hitam Rusia. Dengan kekayaannya yang melimpah, dia dinobatkan sebagai orang terkaya di seluruh Rusia. Saat itu, dia memiliki segalanya: uang, pengaruh, bahkan kekuasaan. Namun sayang, nasibnya akan berubah drastis hanya karena satu pertemuan fatal. Kita kembali ke masa lalu, tepatnya akhir Februari tahun 2003. Saat itu, Khodorkovsky sedang menghadiri pertemuan tingkat tinggi di Kremlin. Ruangan itu penuh sesak dengan para oligarki, orang-orang paling berkuasa yang mengendalikan ekonomi negara, dan tentu saja, dipimpin langsung oleh orang nomor satu di Rusia, Presiden Vladimir Putin. Dalam agenda pertemuan tersebut, Khodorkovsky diminta untuk menyampaikan pandangannya mengenai korupsi, sebuah penyakit kronis yang telah menggerogoti Rusia selama beberapa dekade pasca runtuhnya Uni Soviet. Biasanya, dalam situasi seperti ini, para oligarki akan bermain aman. Mereka akan berbicara secara umum, mungkin menyalahkan birokrasi yang lambat, petugas bea cukai yang nakal, atau paling jauh, menyalahkan wali kota korup di daerah terpencil yang jauh dari pusat kekuasaan Moskow. Itu adalah aturan main tak tertulis, seperti penekanan yang menyatakan jangan pernah menyinggung Kremlin. Namun hari itu, Khodorkovsky memilih jalan yang berbeda, jalan yang akan merenggut segalanya darinya. Alih-alih berbasa-basi, di hadapan kamera televisi yang menyiarkan pertemuan itu secara langsung ke seluruh penjuru negeri, Khodorkovsky melakukan hal yang tak terpikirkan. Dia menatap langsung ke arah Putin dan menyatakan bahwa korupsi besar-besaran sedang terjadi di tingkat tertinggi pemerintahan Rusia. Dia tidak berbicara tentang pejabat rendahan, dia berbicara tentang lingkaran dalam presiden. Khodorkovsky tidak datang dengan tangan kosong. Dia mengangkat kasus spesifik tentang kesepakatan minyak yang baru terjadi, di mana perusahaan milik negara, yaitu Rosneft, membeli sebuah perusahaan swasta kecil bernama Severnaya Neft. Khodorkovsky memaparkan bahwa Rosneft membeli perusahaan itu dengan harga yang jauh lebih mahal dari nilai aslinya. Dia secara terbuka menuduh bahwa selisih harga yang tidak masuk akal itu sebenarnya adalah cara licik untuk mentransfer uang negara ke kantong pribadi para pejabat tinggi di dalam Kremlin. Suasana ruangan seketika berubah menjadi sangat dingin dan mencekam. Keberanian Khodorkovsky membuat para hadirin terdiam. Vladimir Putin, yang duduk di sana mendengarkan tuduhan itu, tampak sangat marah. Putin tidak tinggal diam. Dengan tatapan tajam dan suara yang tenang namun mematikan, dia membalikkan tuduhan itu. Putin berkata, "Baru-baru ini, perusahaan Anda juga mengalami masalah pajak, bukan?" Dia merujuk pada Yukos dan bagaimana perusahaan itu menyelesaikan sengketa pajaknya. Putin secara implisit menyerang balik dengan mengatakan bahwa Khodorkovsky sendiri menggunakan suap untuk melancarkan bisnisnya dan membereskan masalah pajaknya dengan pemerintah. Di momen itulah narasi berbalik. Khodorkovsky, yang berniat menjadi peniup peluit anti korupsi, tiba-tiba menjadi tertuduh di mata presiden. Orang terkaya di Rusia itu, mungkin tanpa sadar karena rasa percaya dirinya yang terlalu tinggi, telah melukis target di punggungnya sendiri. Dia baru saja menantang orang paling kuat di Rusia, dan Putin bukanlah orang yang pernah meleset dalam membidik lawannya. Bulan-bulan setelah pertemuan panas itu, mimpi buruk Khodorkovsky dimulai. Tekanan dari aparat penegak hukum datang bertubi-tubi. Satu persatu, perusahaan yang berafiliasi dengan Yukos mulai diselidiki, orang-orang kepercayaannya diteror. Sekutu terdekatnya ditangkap, apartemen mereka digeledah, dan kantor-kantor Yukos diacak-acak oleh aparat. Melihat tanda-tanda bahaya ini, teman-teman dan penasihat hukum Khodorkovsky memohon kepadanya. Mereka mendesaknya untuk segera meninggalkan Rusia selagi masih bisa, sebelum pintu keluar tertutup rapat. Namun, Khodorkovsky keras kepala. Dia menolak untuk melarikan diri. Dia merasa dia benar dan dia memiliki rencana besar lain yang membuat posisinya semakin berbahaya. Saat itu, Yukos sedang dalam tahap pembicaraan serius untuk menjual saham utamanya kepada raksasa minyak Amerika Serikat,
ExxonMobil. Jika kesepakatan ini terjadi, sebuah perusahaan Amerika akan memiliki kendali signifikan atas pasokan energi Rusia. Bagi Putin dan Kremlin, ini bukan lagi soal bisnis, ini soal kedaulatan negara. Membiarkan Amerika masuk ke jantung energi Rusia adalah sebuah bencana yang tidak boleh terjadi, dan Putin harus bertindak. Puncaknya terjadi pada pagi buta di akhir Oktober 2003. Jet pribadi Khodorkovsky mendarat di Bandara Novosibirsk di Siberia untuk mengisi bahan bakar di tengah perjalanan bisnisnya. Tiba-tiba, menara pengawas memberitahu pilot bahwa pesawat mereka terpilih untuk pemeriksaan rutin dan melarang mereka lepas landas. Pesawat itu kemudian digiring ke area parkir terpencil yang jauh dari terminal utama, dikelilingi oleh kegelapan dan udara dingin Siberia. Situasi berubah cepat. 3 pria berseragam keamanan bandara naik ke pesawat. Namun, saat mereka memeriksa kokpit, terdengar suara derap langkah kaki berat dan teriakan dari luar. Pintu pesawat pun diserbu. Pasukan bertopeng dengan senjata otomatis laras panjang merangsek masuk. Khodorkovsky langsung tahu siapa mereka. Mereka bukan polisi biasa. Mereka adalah Spetsnaz, unit pasukan khusus paling elit dan berbahaya milik FSB. Mereka datang khusus untuk menjemputnya. Hari itu juga, sang miliarder diterbangkan paksa kembali ke Moskow dan diseret ke hadapan hakim. Daftar dakwaannya sangat panjang dan berat, penipuan skala besar, pemalsuan dokumen, penggelapan dana, hingga penghindaran pajak. Saat mendengar semua itu, Khodorkovsky hanya tersenyum getir, seolah tak percaya dengan sandiwara hukum yang sedang dimainkan di hadapannya. Pengadilan menuduh bahwa tindakannya telah merugikan negara lebih dari $1 miliar. Hakim memerintahkan dia ditahan di penjara yang terkenal brutal, penuh sesak, dan menjadi sarang penyakit tuberkulosis, sementara penyelidikan terus berlanjut. 8 bulan kemudian, persidangan yang menjadi sorotan dunia itu dimulai. Pemandangan di ruang sidang sangat mengejutkan. Khodorkovsky dan mitra bisnisnya ditempatkan di dalam kandang besi di tengah ruangan, diperlakukan layaknya hewan buas atau teroris. Sangat jelas bagi semua pengamat bahwa ini bukanlah pengadilan yang adil. Hakim menolak hampir semua saksi yang meringankan terdakwa, sementara jaksa penuntut bebas mengajukan bukti-bukti yang meragukan. Hasilnya sudah bisa ditebak. Setahun kemudian, vonis dijatuhkan. Khodorkovsky dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Kehancurannya dibuat menjadi sempurna. Di saat yang sama, pemerintah menghantam Yukos dengan tagihan pajak susulan yang nilainya tak masuk akal. Karena tak mampu bayar, negara menyita aset Yukos. Ladang-ladang minyak paling berharga milik Yukos kemudian dilelang murah dan dibeli paksa oleh Rosneft, perusahaan negara yang dulu dikritik oleh Khodorkovsky. Khodorkovsky dikirim jauh ke utara, ke sebuah kamp hukuman terpencil di dekat lingkar Arktik. Dia hidup di bawah pengawasan super ketat, terisolasi dari dunia luar yang dulu dikuasainya. Penderitaannya belum berakhir. Pada tahun 2007, tepat ketika dia mendekati masa pembebasan bersyarat, jaksa kembali mengajukan tuntutan baru yang dibuat-buat. 2 tahun kemudian, hukuman tambahannya dijatuhkan, yaitu 14 tahun penjara. Dari posisi orang terkaya dengan kekayaan lebih dari $15 miliar, atau setara dengan 249 triliun rupiah, Khodorkovsky kehilangan segalanya. Hartanya, perusahaannya, reputasinya dan kebebasannya lenyap dalam sekejap mata. Dengan tuntutan yang terus bertambah, harapan untuk menghirup udara bebas tampak mustahil. Namun, politik adalah panggung penuh kejutan. Pada tahun 2013, angin perubahan berhembus. Rumor mulai beredar bahwa Putin merencanakan sesuatu untuk musuh lamanya itu. Dalam sebuah wawancara santai pasca konferensi pers akhir tahun, Putin tiba-tiba berkata bahwa permohonan pengampunan Khodorkovsky akan segera ditandatangani. Langkah ini bukan tanpa alasan. Saat itu, Rusia sedang bersiap menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin di Sochi. Rusia berada di bawah sorotan tajam dunia internasional terkait catatan buruk hak asasi manusianya. Demi memoles citra negara dan mendapatkan simpati dunia, Putin memutuskan untuk memainkan kartu kemurahan hati. Dia membebaskan beberapa tahanan politik profil tinggi, termasuk Khodorkovsky. Dan benar saja, beberapa hari sebelum Natal, pintu penjara terbuka. Khodorkovsky dibebaskan dari kamp kerja paksa di Segeda, dekat perbatasan Finlandia. Setelah lebih dari 10 tahun hidup di balik jeruji besi di lingkungan paling keras di bumi, dia akhirnya terbebas. Khodorkovsky adalah sebuah paradoks.
Dia adalah salah satu oligarki pertama yang berani menantang Putin secara terbuka, namun dia juga orang yang menjadi kaya raya berkat sistem yang korup di era 90-an. Mungkin adil untuk berasumsi, jika bukan karena kebutuhan Putin akan pencitraan politik jelang Olimpiade, Khodorkovsky mungkin akan membusuk di penjara sampai mati. Hari ini, dia hidup di pengasingan di Eropa, dan dia tidak pensiun. Dia menggunakan sisa hidup dan sumber dayanya untuk mendanai media independen, mendukung oposisi, dan membantu warga Rusia yang melarikan diri dari persekusi politik. Meski tubuhnya di pengasingan, matanya tetap tertuju ke Moskow. Dia pernah berkata bahwa suatu hari nanti, dia berharap untuk pulang. Bukan ke Rusia yang sekarang, melainkan kembali ketika Rusia sudah menjadi negara yang aman dan bebas.